Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Kemarin kita sempat mempelajari tentang apa saja pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia. Nah, perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Yuk kita coba selesaikan bersama. Yang pertama, di dalam bus Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, mari kita tulis 3/10. Yang dimakan Lani 3 dan semua bagiannya ada 10. Lalu yang dimakan Mama ada 2. Semua bagiannya ada 10. Mari kita jumlah. Di sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkannya. 3 ditambah 2 jawabannya 5. 10 kita tulis salah satu ya. Nah, seperti ini. Nah, perlu kalian ingat bahwa penyebutnya itu tidak perlu kita jumlahkan. Kita hanya memilih salah satu saja. Lalu, Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Mari kita hitung. Yang dimakan Lani 4 per semua bagiannya ada 8. Ditambah yang dimakan Papa 2 per semua bagiannya ada 8. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa penyebutnya sama. Jadi kita langsung menjumlahkan. 4 ditambah 2 jawabannya 6. 8 ditambah 8 kita bisa memilih salah satu, tidak perlu menjumlahkannya ya. Kita tulis 8 di sini. Lalu nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong. Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Nah, yang dimakan Lani ada 2, semua bagiannya ada 6. Ditambah yang dimakan Mama ada 2, semua bagiannya ada 6. Nah, dapat dilihat di sini penyebutnya sama. Ketika penyebut sama, kita langsung menjumlahkannya. 2 ditambah 2 jawabannya 4 per 6 ditambah 6. Nah, di sini 6 sebagai penyebut. Kita bisa memilih salah satunya. Tidak boleh menulis kedua-duanya. Kita tulis satu saja di sini 6. 4/6 adalah pempek lenjer yang telah dimakan. Kalau yang tersisa untuk Papa berapa? Jadinya
6 per 6. 6 per 6 itu sama seperti 1 ya. Diambil 4 per 6. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa penyebutnya sama. Kita tinggal menjumlahkan. 6 diambil 4 jawabannya 2 per 6 diambil 6. Di sini penyebutnya sama, jadi kita tidak perlu menjumlahkan atau mengurangi. Kita hanya akan menulis salah satu, yaitu angka 6. Jadi jawabannya 2 per 6. Saya harap teman-teman menulis semuanya dengan lengkap ya jawaban ini. Menurut saya jawaban ini sudah benar. Ketika ada guru kalian yang menyalahkan jawaban kalian pada soal nomor 3 ini, kalian tulis di komentar ya. Karena memang yang benar seperti ini ya. Lalu nomor 4. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun meminum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Mari kita tulis. 1/4 sudah diminum Lani. Ditambah 1/4 sudah diminum Mama. Di sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan ya. 1 ditambah 1 jawabannya 2 per 4-nya kita cukup tulis salah satu. Jadi jawabannya adalah 2 per 4. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba, Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar, pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Itu adalah cerita Opa. Di sini ada yang pernah naik pesawat? Pada halaman 142, di situ ada beberapa kata ya. Carilah kata-kata di bawah ini. Nah, lalu kalian cari pada tabel ini. Saya mempunyai cara tersendiri untuk menemukan kata-kata tersebut. Yang pertama, saya akan membaca semua kata yang mendatar ya. Di sini wasif PTBO, ini bukan. Mendarat, mendarat ini. Lalu damdihono, anarni cepet, rusabeyan, afjeo nggak bisa dibaca, fu pesawat, h1 tom hub guncangan. Oh ini ada. Lalu zultiskit pengaman. Oh ini ada pengaman. Pramugari. Oh ini ada pramugari. Itu cara saya ya. Lalu setelah itu saya akan membaca yang menurun. Udara. Oh ini udara. Aman. Oh ini ada aman. Semang indrawei fadin bism nggak bisa dibaca. Cerah. Oh ini ada cerah. Tropis bandara. Oh ini ada bandara. Lalu
Oh, tidak bisa dibaca. Nah, di sini ada hujan. Nah, seperti itulah cara saya mengerjakan ini. Mungkin teman-teman ada cara lain. Nah, cara saya adalah dengan membaca yang mendatar terlebih dahulu. Setelah itu membaca yang ke bawah. Kurang lebih seperti itu cara saya. Lalu, Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Berceritalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini saya mempunyai pengalaman tentang hujan. Ini cerita. Aku belum pernah naik pesawat saat hujan, tetapi aku pernah naik kereta bersama ibu saat hujan. Pada hari Minggu, aku ikut ibu ke rumah bibi yang ada di Solo. Saat menunggu kereta datang, langit sudah mulai mendung. Aku sangat senang saat kereta sudah datang. Aku masuk kereta dan langsung duduk dekat jendela. Tak lama kemudian, hujan datang dengan sangat deras. Aku takut karena ada suara petir menggelegar. Lalu ibu menggenggam tanganku agar tidak ketakutan lagi. Sampai di tempat tujuan, syukurlah hanya gerimis kecil. Aku dan ibu memakai payung agar tidak basah. Nah, itu contoh cerita ya. Mungkin teman-teman ada cerita lain juga tidak apa-apa. Silakan kalian ceritakan di depan kelas ya. Lalu, gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Di sini ada beberapa gambar dekoratif ya. Lalu juga ada rumah adat suku Toraja. Silahkan kalian perhatikan pada motif-motif tersebut. Apakah kalian melihat pola garis pada suatu bidang tertentu? Misalnya ada garis lurus vertikal. Nah, garis lurus vertikal itu tegak ya. Lalu ada garis horizontal, yaitu mendatar. Ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang, juga bermacam garis lainnya. Itu adalah beberapa nama garis ya. Lalu buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambaranmu lebih indah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu gambar. Nah, seperti ini. Silahkan kalian menggambar di buku gambar kalian masing-masing. Atau mungkin kalian juga bisa menggambar pada kotak di halaman 146 ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menemukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca, menceritakan dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan penjumlahan pecahan penyebut sama. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, kalian silahkan tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.